Bapak Ibu, sadar tidak sadar, memang hari-hari ini adalah hari yang sudah mendekati akhir zaman, ya. Bapak Ibu, rasanya cuaca sudah berubah, perang di mana-mana, bencana di mana-mana, longsor di mana-mana, kebakaran di mana-mana, ekonomi yang sulit. Alkitab mengajar kalau kita seperti itu, bukannya kita makin jauh daripada Tuhan. Kita perlu cari Tuhan, tapi cari Tuhan di dalam kebenaran. Banyak anak Tuhan hari ini mencari Tuhan bukan di dalam kebenaran, tapi enak didengar gitu loh. Ajarannya tuh enak didengar, masuk di logika. Karena kadang-kadang Allah itu mengajar kita mematikan logika, hidup di dalam kebenaran. Contoh, air putih bisa jadi anggur. Logika berkata impossible. Ya. Oh, kita kalau pikir aduh itu nggak mungkin, apa Yesus itu tukang sihir. Nah, itu kan. Makanya kita belajar dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nih, nabi palsu dulu ada nih ya. Nah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, hati-hati makanya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Perhatikan, mereka menyangkal penguasa kebenaran yang menebus, yaitu Yesus, sehingga mendatangkan kebinasaan. Bapak Ibu, ayat kedua. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ciri orang yang akan dibinasakan adalah hidup dalam hawa nafsu. Ikutin ini daging, ikutin dan puaskan ini daging, ya. Kan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Orang yang ikutin hawa nafsu, itu kebenaran sudah tidak ada dalam hidupnya. Daging bertolak belakang dengan roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, maka daging ini, flesh ini lama-lama akan habis. Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan, ikutin hawa nafsu. Makanya di dalam 2 Timotius pasal 4, kita akan baca ya. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Perhatikan, akhir zaman ini orang gak mau dengar kebenaran lagi, karena kebenaran itu mematikan daging. Tetapi mereka membuka telinga untuk dongeng yang memuaskan daging. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam hidup, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi persoalan ekonomi. Bagaimana mungkin Tuhan, aku bisa menghadapi hari esok? Mulai kita dengar nih. Ya, ada seorang bilang, di sana ada orang hebat loh, pakai Alkitab, pakai ayat. Oh ya, kita pergi ke sana dengan alasan pakai ayat. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau kita menjadi pelaku firman, kita nggak perlu tanya orang pintar. Kita duduk di kaki Tuhan, mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata, Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini sudah keluar dari firman. Ya, keluar dari kebenaran. Keluar dari firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, hari-hari ini orang palingkan telinganya akan dongeng-dongeng. Sesuatu yang enak. Beberapa gereja sudah berkata, gak perlu dibaptis lagi. Ngapain dibaptis? Ya,
Oh, kalau ada gereja lain yang berkata, kalau kamu mau masuk gereja ini, kamu wajib dibaptis sebagai anggota. Arti baptisan itu apa? Makanya banyak orang hanya dibaptis, tidak ngerti arti baptisan yang sesungguhnya. Telinganya diarahkan ke kata orang, ke dongeng-dongeng, tahayul-tahayul. Makanya hari ini sebagai anak Tuhan saya mau ingatkan, jangan kita hidup dengan dikuasai oleh hawa nafsu. Kita mulai alihkan telinga kita daripada kebenaran. Berbeda dengan pemazmur katakan, kurenungkan firman itu siang dan malam. Dalam Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang dibuatnya berhasil. Yesus sendiri berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi yang lakukan firman. Ayo kita kuasai diri kita untuk kebenaran Tuhan. Tolak segala hal yang tidak berkenan sesuai dengan firman. Bagaimana saudara bisa tahu itu sesuai dengan firman gak? Kalau saudara gak pernah baca firman, gak pernah ibadah, gak pernah belajar Alkitab. Oleh karena itu, mari kita arahkan telinga kita untuk dengar sesuatu yang berasal dari firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan yang dari tambahan dongeng-dongeng manusia. Yesus memberkatimu.